Demokratisasi memang memberikan sentuhan yang berbeda kepada Papua. Ada beberapa hal yang dapat menjadi rekonsiliasi masalah KKB Papua di era demokrasi. Apa aja sih? Yang pertama, diberlakukannya otonomi khusus dengan konsekuensi membanjirnya transfer dana bagi hasil pembangunan dan pertambangan. Yang kedua, afirmasi partisipasi politik di Papua di mana untuk jabatan-jabatan khusus hanya diberikan kepada orang asli Papua. Jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah salah satunya. Selain itu, dibentuk pula Majelis Rakyat Papua atau MRP yang fokus pada pengembangan hak-hak adat masyarakat Papua. Yang ketiga, makin lunaknya pemerintah pusat terhadap Papua meskipun tentu saja masih ada akses-akses kekerasan yang sebenarnya juga terjadi di daerah lain yang bukan hanya di Papua. Yang keempat, pendekatan keadilan sosial makin menjadi arus besar dalam penanganan Papua. Presiden Jokowi ingin agar seluruh rakyat Indonesia merasakan pembangunan yang sama. Dapat dilihat dari kunjungan Presiden Jokowi ke Papua yang bertekad membangun konektivitas di Papua dengan pembangunan infrastruktur yang sangat masif. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih terukur dan lebih berfokus pada keadilan sosial itulah, jumlah kelompok bersenjata pasti akan menurun tajam. Mereka memang masih tersisa di daerah-daerah terpencil atau beroperasi di luar negeri. Namun, dibandingkan pada masa lalu, jumlah mereka relatif sangat kecil. Suara-suara untuk menuntut kemerdekaan jelas masih ada, tetapi perlahan-lahan suara itu akan tidak relevan karena pesatnya pembangunan. Memang perlu waktu agar rakyat Papua yang masih berpihak pada kelompok bersenjata itu untuk sepenuhnya berintegrasi kepada Indonesia. Namun, dengan konsistensi pembangunan Papua, upaya integrasi yang sebenarnya itu hanyalah masalah waktu. Dan pada akhirnya, Papua akan tetap dan memang sepenuhnya merupakan bagian dari Indonesia. Kita ingin semua daerah maju bersama. Kita tidak ingin ada elemen bangsa yang tertinggal dan terus berkutat pada masalah keamanan dan keadilan. Keadilan dan keamanan untuk Indonesia, keadilan dan keamanan untuk Papua. Ancaman-ancaman yang ditebar oleh kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM dan gerakan separatis KKB makin hari makin menjadi. Korban jiwa terus berjatuhan baik dari TNI maupun warga sipil. Lalu apa langkah pemerintah untuk mengatasinya? Yang pertama, pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif secara nasional untuk mendapat dukungan penuh dari publik Indonesia. Dengan adanya dukungan masif secara nasional, pemerintah bisa mengumumkan pernyataan perang terhadap OPM, di mana pernyataan perang ini akan membuat OPM berada pada posisi musuh militer dan politik Indonesia. Lalu yang kedua, di ranah internasional, pemerintah harus melakukan containment strategi terhadap OPM. Ruang-ruang OPM untuk melakukan diplomasi secara setara dengan Indonesia harus ditutup, dengan dukungan dari negara-negara mitra Indonesia di PBB. Indonesia harus meyakinkan publik internasional di PBB bahwa urusan Papua adalah urusan internal Indonesia, bukan urusan publik internasional. Lalu langkah yang terakhir atau yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi di Papua. Pemerintah harus membangun Papua lebih serius lagi, karena selain infrastruktur, kemiskinan di Papua masih tinggi, begitupun dengan penganggurannya. Dan yang terakhir berlanjut kepada kebijakan sosial budaya, pengembangan mentalitas, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah harus lebih agresif. Alokasi fiskal untuk pembangunan sosial dan pengembangan budaya harus ditetapkan secara proporsional, seiring dengan anggaran pelestarian lingkungan dan penetapan aturan-aturan fundamental untuk menjaga lingkungan, tidak saja terkait dengan pelestarian budaya, tapi juga pengembangan budaya. Jika hal itu sudah dilakukan dengan baik, maka tidak akan ada lagi jatuh korban jiwa, baik dari TNI maupun warga sipil. Sikap BNPT terhadap pemberontakan KKB di Papua. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengutuk keras kejadian penyerangan teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB kepada BNPT juga pernah berkunjung ke Timika, Papua guna mengecek kondisi keamanan di sana. Penetapan kelompok kriminal bersenjata ini atau KKB di Papua sebagai kelompok teroris tidak menutup pendekatan humanis oleh pemerintah dalam
mengatasi konflik yang cukup intens. Untuk itu, ia menilai perlu adanya peningkatan kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum seperti TNI atau Polri di kawasan tersebut, agar KKB Papua tidak lagi memiliki ruang gerak yang luas. Koordinasi antar penegak hukum yang ada di Papua sangat diperlukan untuk dapat mengusut tuntas dan terus melakukan upaya penangkapan terhadap mereka yang terlibat. TNI telah menugaskan Satgas Namengkawi untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal sebagai upaya menghentikan aksi teror KKB. Penyebab timbulnya kelompok separatis di Indonesia, terutama pada KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua, yaitu antara lain, yang pertama, krisis ekonomi dan lambatnya pemulihan ekonomi. Ekonomi yang lemah pada suatu negara menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan, seperti merampok, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Begitu juga dengan pemulihan dari krisis ekonomi yang berlangsung begitu lama atau tidak efektif. Yang kedua, krisis politik. Pejabat yang korupsi dan hanya memperjuangkan kepentingan pribadinya secara terus-menerus akan menyebabkan kemarahan rakyat yang pada akhirnya menciptakan perpecahan politik yang disertai defisiensi pemerintah saat menjalankan fungsinya yang berakibat pada ketidakmampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Hal ini berakibat pada timbulnya rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahannya. Krisis politik juga dapat disebabkan oleh ketidaksiapan pelaksanaan otonomi daerah yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Kebijakan pemerintahan pusat dan daerah yang kurang tepat juga dapat mengakibatkan kurang meratanya penyebaran penduduk dan tidak berhasilnya pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, krisis sosial. Sikap primordialisme dan eksklusivisme bernuansa sara, atau adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dengan sejumlah alasan. Kemudian lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia, sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah. Pentingnya pemerataan sarana prasarana di Papua. Di wilayah Papua, perkembangan pendidikan terbilang paling memprihatinkan. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Papua masih rendah. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan jika lebih dari 50% anak-anak usia sekolah 3-19 tahun tidak mendapatkan pendidikan di sekolah. Minimnya fasilitas masih menjadi faktor utama. Di Papua masih banyak sekolah yang berdiri seadanya dengan menggunakan tenda dan kursi yang lapuk. Kualitas pengajaran yang tersedia juga belum kompeten. Selain masalah fasilitas dan SDM, penyebab utama lainnya adalah minimnya stimulasi yang diberikan pada anak usia dini. Di Papua, anak-anak lebih banyak tumbuh dan berkembang alami tanpa diberikan edukasi yang baik. Minimnya sistem pengajaran sejak usia dini seperti PAUD atau TK tentu membuat pendidikan di Papua menjadi terlambat dan tidak terstruktur. Selain itu, adat dan kebudayaan setempat juga secara tidak langsung menjadi penghambat sistem pendidikan di Papua.